kembali lagi ke channel Bratayuda Official. Oke, kali ini channel Bratayuda Official akan membahas eh, tentang dunia supranatural. Mungkin channel ini nggak sesuai ya, pembahasan ini nggak sesuai dengan channel ya. Tapi di Bratayuda Official kan channelnya emang tentang podcast jalanan. Cuman kali ini topiknya adalah supranatural. Eh, ya, yang lagi viral sekarang guys, antara tembak-tembakan polisi dengan polisi yang kasusnya masih bergulir, dan satu lagi antara pesulap merah dan Gus Udin yang katanya apa ya, sakti lah mandraguna kayak gitu. Nah kali ini di dunia supernatural itu, khususnya di negara kita Indonesia, itu kadang suka dikait-kaitkan dengan agama ya guys ya, terutama agama Islam. Nah di sini gue akan membahas tentang uh, ilmu tenaga dalam dari sebuah perguruan bela diri. uh, ya bela diri Perguruan bela diri ini apa ya, bisa dikatakan perguruan silat yang berilmu putih lah, atau ya begitulah, karena kalau ilmu hitam gue kurang paham kayak gimana. Di dalam perguruan silat itu, untuk memperoleh ilmu kanuragan atau ilmu tenaga dalam, itu ada syarat-syaratnya guys, dan ada hal yang perlu diwirit, istilahnya di wirit itu apa ya, dirafalin lah. Nah gue udah mendapatkan ini banyak banget guys sebenarnya, tapi udah pada hilang sih. Ini tulisan tangan ya guys ya, dari guru ya, dari guru apa namanya, nah tuh, yang punya ilmu tenaga dalam lah. Ini banyak juga ada tulisan Al-Quran, makanya gue simpen tuh kan. Tuh, kayak gini nih. Tuh, banyak banget sih sebenarnya, gue nggak bisa jelasin semua. Oke, kita langsung aja. Di sini yang gue pegang adalah sebuah tawasul. Tawasul itu apa ya, sebuah doa lah intinya. Oke guys, ini namanya Asma Jal Jalalut. Mungkin kalian ada yang asing ya mendengar ini, tapi ya ini gue jelasin. Asma Jal Jalalut ini adalah bacaan untuk ilmu tenaga dalam berupa ilmu kebal. Ya, ilmu kebal di dalam perguruan bela diri. Ini syarat-syaratnya, pertama itu yaitu membaca tawasul. Tawasulnya banyak banget itu, kalau di sini sih singkat, ada yang banyak ada yang singkat. Di antaranya bersolawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, terus ke Nabi Musa, terus ke Nabi Khidir, terus ke Waliullah Syekh Abdul Qadir Jailani, terus ke Syekh Abbas Al-Bantani, itu mungkin di Banten ya, terus ke Kiai Asmuni bin Abdurrahman. Nah, habis itu baca deh itu apa isinya itu. Jadi isinya itu begini. Ini syarat-syaratnya diantaranya ini syarat-syaratnya, kalian bisa baca guys, tulisannya bagus banget. Dan harus ada syaratnya tuh guys. Di sini syaratnya adalah umur 22 sampai 23 tahun. Kenapa di umur segitu? Karena di bawah umur segitu tuh fisik, terutama fisik nggak kuat, dan mental itu bisa menyebabkan gila atau apa itu, karena mentalnya dan fisiknya yang nggak kuat guys. Jadi di sini disarankan untuk umur 22 sampai 23 ke atas lah kayak gitu. Nah, puasa mulai hari Jumat dan terakhir Kamis
itu di pagi harinya, dimulai jam 1:04 malam ya, pagi sampai 1:04 malam sampai pagi di hari Jumat pukul 6 pagi tidak boleh makan, minum, tidur, dan setiap puasa tersebut harus membaca Asma Jalalut tersebut mulai dari jam 1:30 ya sampai dengan selesai. Malam jam 12 malam ke atas itu harus sholat hajat guys. Jadi sholat hajat 2 rakaat, setelah selesai sholat hajat lalu membaca Asma Jalalut tersebut, mulai hadiah Fatihah sampai akhir doa tersebut dibaca. Khasiatnya nih guys ya, tolak peluru atau kebal peluru lah, kalau ditembak itu nggak mempan. Tolak senjata tajam, pisau, pedang, dan sebagainya. Tolak busur panah ya, tidak bisa musuh tidak bisa melihat, bahkan musuh pun tidak bisa melihat guys, pandangan kabur gitu guys. Jadi kalau ada musuh kita nih, kita udah menguasai Asma Jalalut ini, musuh itu kabur, matanya nggak jelas melihat kita. Jadi kalau mau nonjok atau apa itu nggak mungkin kena gitu. Ya itulah Asma Jalalut itu. Puasanya selama 41 hari ya guys. Di dalam puasa itu, setelah hari terakhir ketiganya itu apa namanya nih, tidak boleh keluar, tidak boleh makan minum, serta tidak boleh berbicara kepada orang lain. Jadi intinya harus di dalam suatu ruangan ya selama 3 hari terakhir itu. Dan puasanya itu puasa mutih. Di hari ketiga terakhirnya itu harus puasa mutih. Puasa mutih di sini adalah cuman minum air putih dan makan nasi putih, atau ya itulah, cuman itu doang. Dan bacanya banyak banget ya guys. Di sini ada lagi. Ini gua cuman dapat kecil-kecil doang sih. Ini sebenarnya ini ada kitabnya tuh agak lumayan ya. Dan gue cuma dapat kayak gini di fotokopi, dikasih fotokopian, karena gue nggak boleh dipegangin kayak gini, katanya sih berbahaya. Ada ini namanya hijab ya guys, hijab. Jadi hijab barki guys. Barki khasiatnya itu sangat luar biasa, kesaktian luar biasa. Gue nggak tahu sih kesaktian luar biasanya kayak gimana. Nah di sini guys, ilmu itu di sini emang sih ada tawasul itu untuk Rasulullah, untuk para sahabat, para waliullah, dan ada bacaan Al-Quran seperti ini. Ini ajian menghilang ya guys ya, ajian menghilang, bisa baca ya kalau bahasa Arab. Gue udah lama nggak baca bahasa Arab sih. Ajian menghilang itu ini diambil dari Al-Quran. Gue bacain ya. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absaru wa huwa latiful khabir. Itu di dalam Al-Quran guys. Ini untuk ajian menghilang. Di dalam Islam sendiri kan ya, gue nggak terlalu paham juga sih sebenarnya.
nggak terlalu paham juga kalau dalam Islam itu hukumnya kayak gimana. Tapi yang jelas guys, suatu ilmu yang apa ya, suatu ilmu yang nggak ada tuntutannya dari Rasulullah, setahu gue ya, itu nggak boleh sebenarnya. Karena ilmu itu datang bukan dari Allah, melainkan dari setan mungkin. Ya itu sih yang gue tangkap dari para ustadz ya, kayak gitu. Gue saranin sih kalau kayak gini hati-hati lah guys, takutnya itu karena kebanyakan banyak juga yang mengalami hal-hal yang aneh lah setelah mengamalkan amalan-amalannya seperti itu. Kalau apa ya, malah jadi ya banyak gangguan-gangguan yang di luar nalar, atau rezeki berkurang karena amalan-amalan itu. Dan kebanyakan yang mengamalkan kayak gini tuh apa ya, untuk kedikdayaan, untuk kesaktian, itu orang-orang yang notabene sering berkelahi ya di jalanan gitu lah. Jadi masuklah kalau podcast jalanan, karena kebanyakan orang-orang kayak gitu kan yang hidupnya di jalanan kan harus biasanya banyak yang menguasai ilmu-ilmunya seperti itulah. Ada yang hitam, ada yang putih. Ya begitulah guys, pembahasan ini cukup sekian, terima kasih. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih.